Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Alhamdulillah. Jun? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini juga cukup cerah Ustadz nih. Di Jakarta panas. Sukabumi gimana? Sukabumi juga pagi ini cerah banget. Kalau Nah. kemarin kita dari pagi. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ya. Topiknya apa nih kita Ustadz hari ini? Oh ini agak agak lumayan mudah-mudahan tertarik juga ini. Apa nih? Digali, digali kembali kuburannya apa ikut dikubur gitu aja. Emangnya. Serem. Serem juga nih, serem juga ya. Jadi digali kembali kuburannya apa ikut dikubur. Waduh. Ini Bang Jol, Ya. kita timing kita, waktu kita dikejar waktu juga, supaya kita efisien dengan waktu. Mhm. Tapi sebenarnya ini pagi ini kita jalan-jalan ke Cipari, jangan lupa beli nasi. Mhm. Hasan bawa anaknya. Pagi-pagi jangan lupa kita ngaji untuk mengetahui ke depannya. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan daripada pembelajaran kita pada minggu yang lalu, membahas tentang kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati. Maka pada pagi ini ada hal orang yang mungkin sebahagian tidak mengerti bahwa apabila ada suatu kejadian orang yang meninggal, yang meninggalnya ini yang menurut hukum daripada ilmu agama, terutama orang kaidah ilmu fikih, maka diwenangkan, dibolehkan kembali untuk digali kembali itu kuburannya jika si mayit ini meninggal. Seorang ulama fikih, dia menulis dalam kitabnya bahwa sesungguhnya yun basul mayitu li arba'ati hisalin, bahwa boleh digali kembali, kuburan orang yang meninggal apabila terjadi 4 hal. Apa aja tuh? Ini. Ya, ini. Jadi banyak yang nggak tahu kan, akhirnya banyak sekali orang bilang bodoh amat lah gini-gini, padahal orang mati itu dia masih punya hak yang harus kita urus sebagai kita kewajiban kita. Apabila terjadi 4 hal ini, maka si mayit yang sudah dikubur maka boleh digali kembali. Pertama, kata ulama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Pertama, apabila ini si mayit belum dimandikan, artinya belum dimandikan jenazah. Tapi dengan satu syarat pula, jika jasadnya masih utuh. Misalkan kalau di kuburannya udah 3 tahun, kan kemungkinan sudah hancur. Yep. Maka itu tidak boleh. Artinya tidak usah digali kembali. Kewajiban orang yang hidup mengerti tentang ilmunya pengurusan jenazah atau mayit sampai sudah dikuburkannya pun, selain kita diperbolehkan, diwenangkan untuk menggali kembali, ada hak-hak di mana si ahli kubur itu dia membutuhkan perhatian dari kita. Jangan sampai orang yang sudah meninggal kita mengabaikannya saja. Terutama kita sebagai anak terhadap orang tua. Kita tidak hanya berbakti ketika kita sedang masih hidup, tetapi sudah meninggal pun kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Ada satu hikayat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam
itu pernah berdoa kepada Allah. Ya Rabb, siapakah yang akan bersamaku nanti di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar pergi dia ke pasar. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam ke pasar, kemudian kata Allah, nanti di situ ente lihat. Begitu dilihat, ada seorang yang tukang daging, yang sedang memotong-motong dagingnya. Nabi Ibrahim perhatikan dia. Begitu diperhatikan, ternyata di belakangnya ada satu tempat, di mana tempat ini diisi oleh seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian dengan telatennya, itu si tukang daging tersebut, dia memperhatikan daripada si nenek-nenek itu. Dia begitu hormatnya, ketika waktunya makan, dia kasih makan. Ketika waktunya dia sholat, dia wudukan. Kemudian dia sholat. Akhirnya Nabi Ibrahim SAW mendatangi dan bertanya, siapakah nenek-nenek tersebut? Maka dijawab oleh si tukang jagal tersebut, si tukang daging tersebut, maka sesungguhnya itulah adalah ibuku. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak bercakap ketika itu. Maka diperhatikanlah setelah selesai si tukang daging tersebut di pasarnya, kemudian dia pergi ke rumahnya dengan menggendong daripada ibunya. Sesampainya di rumah, Masya Allah, ibunya begitu dia urus dengan telaten. Dia jaga, dia mandikan, dia sholatkan, dia juga ambil air wudhunya, kemudian dia sholatkan, kemudian dia urus dengan benar, mengurus apa yang dirasa sakit, dia obatin, apa yang dia mau dia belikan, apa yang perlu dia makan, kemudian dia suapkan itu ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, itulah temanmu nanti. Si laki-laki tersebut adalah temanmu, hai Nabi Ibrahim salam, kelak di surga. Karena dia menghormati, menghargai, kemudian dia memuliakan ibunya. Jangankan ketika masih hidup, apalagi dia sudah meninggal nanti, orang tuanya pasti akan dia memuliakan daripada ibunya. Makanya kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, gampang kita muliakan aja ibu bapak kita. Gampang aja kita. Kalau Allah mau ridho, kita harus cari ridho dulu kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua ridho, Allah pasti ridho. Ridho Allahi fi ridho walidaini. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita, ayah bunda kita ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah ridho, apa aja pasti Allah kasih. Kemudian lagi, kata ulama di dalam kitab fikihnya, kewajiban atau bukan kewajiban, diperbolehkan digali kembali satu kuburan. Selain daripada karena dia belum dimandikan, wali tauzihi ilal kiblati. Yang keduanya, apabila dia lupa si mayit itu belum dihadapkan ke kiblat. Atau terbalik. Karena orang mati itu, jangankan orang mati Pak Jul, kita lagi tidur aja jangan sembarangan ngorok. Jangan sembarangan pelor, asal nempel langsung molor. Kita ada ilmunya. Kalau nilai kita mau ibadah, itu mau tidur itu kita satu sunnah wudhu. Yeah. Kedua, muka kita ngadepnya ke kiblat, jangan ngebelakangin kiblat. Apalagi udah suami istri. Nih, suami istri hati-hati juga nih. Jangan sampai tidur saling membelakangi. Bahaya. Kenapa? Allah dan para malaikat yang mengutuk itu si perempuan sampai terbitnya matahari. Nauzubillah. Nah ini, jangan mentang-mentang tanggung bulan, akhirnya tidur aja ngebelakangin. Ada lagi yang bilang, wah kan Ustaz mulutnya bau jigong. Bau jigong sih bau jigong, ya gosok gigi dulu, mau tidurnya, jangan asal-asalan aja, ya enggak? Kan? Kalau udah tidurnya saling berhadapan, nanti ketika udah lelap dia berulang kembali, itu lain lagi alasan. Yang penting ketika tidur saling menghadap. Dan menghadapnya ke kiblat. Kemudian lagi, selain itu lupa atau belum lupa kita menghadapkan si jenazah itu ke kiblat, atau kita ini kadang-kadang kan sekarang ini masalah, ini banyak fenomena yang kadang-kadang kita ngiris hati kita. Orang meninggal ini dimasukin peti,
kemudian lagi atau dia mungkin saja dia terlentang. Awas loh Bang Jul, ada liang lahat, ada kuburan. Ini beda loh. Ada liang lahat, ada kuburan. Kalau kuburan itu yang 2/3 itu yang kuburan itu yang gundukannya itu kuburan. Kalau liang lahat itu yang kita masukkan ke pinggirnya si kuburan itu di dalam. Itu liang lahat namanya. Kalau udah bahasa kerennya sarang kedong. Bahasa kerennya. Gitu ya. Nah, ini tuh. Itu. Kemudian lagi yang ketiga, kata ulama, walil mal idadukina. Apabila dia membawa hartanya, apapun itu, dia harta yang dipakai di badannya. Contoh kecil, misalkan karena mentang-mentang orang kaya, ketika ini mamanya meninggal, ketika ini keluarganya meninggal, dia dibahanin cincin dari emas, giginya pakai emas, sampai terbawa dia meninggal di dalam kubur, kebawa tuh di dalam kubur. Maka jika kejadian kayak begini, maka diperbolehkan untuk digali kembali itu kuburannya, kemudian dilepaskan semua yang dimiliki daripada badannya. Kita ingat, lahir dalam keadaan telanjang. Yep. Ketika kita menghadap Allah pun kita dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal kejelekan. Setuju. Makanya kalau misalnya ada yang meninggal, tiba-tiba ahli warisnya ingat, waduh, mamaku kan pernah giginya itu ompong, terus aku beliin gigi emas, waduh, kebawa nih ke dalam kuburan nih. Maka sebagai ahli waris keluarganya, maka wajib itu digali kembali kuburannya, kemudian dicopotkanlah emas yang nempel, gigi emas yang nempel di gigi si mayat. Ini banyak sekali orang yang mungkin sedikit banyak tidak tahu, karena haram hukumnya jika orang yang meninggal itu membawa harta. Harta dalam politik adalah orang pulang kita, orang meninggal itu membawa harta yang dijalankan, yang dipakai di jalan Allah waktu masih hidup. Itu dia terbawa dia. Jadi bukan bawa harta kita punya deposito 5 miliar kita dibarengin masuk ke dalam peti jenazah, bukan. Ustadz kan ini kalau kita bawa harta kan kita kan bisa nopong malaikat nih. Ya kan? Nah, orang zaman sekarang kan suka bikin ngeyel-ngeyel kan. Ya, bukan Ustadz ini hanya sekedar, ya mudah-mudahan ini hanya tambahan perkataan aja, per kalimatnya aja. Orang kadang-kadang ditato kiri kanan lapatnya Allah sama Muhammad. Kejadian saya punya jamaah. Dulu saya punya jemaah, kemudian alhamdulillah sekarang dia ahli khair, artinya husnul khatimah dia. Dia sekarang dia pegang musola di daerah Senen sana di Jakarta. Dulu dia adalah preman, masya Allah banget. Saking dia premannya, badannya dia itu nggak usah pakai baju juga seperti pakai baju. Badannya semua dengan tato. Tapi masalah sekarang dia pegang musola, alhamdulillah. Mudah-mudahan apabila dia melihat YouTube ini menjadikan satu doa juga, salam juga dari kami. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam kebajikan. Mohon maaf, Afwan Jidan, saya tidak bisa menyebutkan inisialnya, tetapi salah satu di dadanya dia adalah lapan Allah dan lapan Muhammad. Bayangin, dulunya itu lapan Allah dan Muhammad. Sekarang dia lagi berusaha untuk menghilangkan di dadanya tato tersebut. Kenapa waktu pertama kali ketemu, kenapa saya tanya, ente yang lain tato gambar cewek, gambar ini, gambar itu, kok di dada ente gambarnya lapan Allah dan lapan Muhammad? Apa dia jawab dengan nyeleneh? Saya kan orang awam, Ustaz. Saya kan orang bodoh. Saya pengen jadi orang baik nanti. Walaupun ini lagi bikinnya ini, saya lagi brengsek-brengseknya. Siapa tahu saya masuk kuburan ketika ditanya, marrobuka, saya kan nggak bisa jawab kalau banyak amal jelek saya. Tinggal nunjuk dada aja. Ini baca sendiri. Jadi nunjuk itu malah ketawa dia bilang, ada benar tapi salah juga ini kan, gitu. Jadi kayak gitu Bang Jo. Ya. Kemudian lagi, itu hanya sebatas kalimat aja, contoh aja. Kemudian lagi, kata ulama lagi, wal mar'atu idadukina. Nah, ini yang paling kita
kadang-kadang menjadikan satu was-was, keraguan juga. Yang ketiganya kata ulama, keempatnya, wal mar'atu idza dupina zaninuha. Apabila ada seorang perempuan yang hamil meninggal. Jadi ketika meninggalnya kondisi hamil. Dan hamilnya ini lebih daripada 6 bulan. Maka jangan sampai kita dikategorikan, karena belum tentu ibunya udah meninggal, si bayi udah meninggal juga di dalam, belum tentu. Maka apabila kejadian kayak begini, diperbolehkan untuk digali kembali kuburannya. Karena dikhawatirkan janin di dalamnya ada masih hidup. Kalau sampai begitu dia tidak diuruskan, tidak digali kembali kuburnya, sampai si mayit, mohon maaf, sampai si janinnya di dalam itu sampai meninggal, maka kita kategorinya adalah membunuh orang atau membunuh janin. Maka kata ulama fikih, jika ada seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil di usia 6 bulan ke atas, maka apabila terjadi demikian, kuburannya boleh digali kembali, kemudian diperiksa di dalam perutnya si mayit tersebut, apakah si janin ini masih hidup, apa udah meninggal. Jika sudah meninggal, kuburkan kembali. Tapi kalau dia masih hidup, maka mohon maaf, maka kita ambil si janin tersebut, kemudian mamanya dikuburkan. Jangan mentang-mentang, udah digali ini kuburannya, janinnya juga masih hidup, dikubur lagi aja bareng-bareng, jangan. Itu nggak boleh. Jadi diurus yang masih hidupnya, yang matinya, ibunya dikuburkan kembali. Kemudian lagi, kata ulama, wa amkanat hayatu. Karena kemungkinan saja, bisa saja, si janin di dalam perut ibunya ini, dia masih hidup. Pasti. Kadang-kadang orang juga sih, kadang-kadang saya suka kaget sama orang-orang di dunia ini, kadang-kadang, wah Ustaz nanti jadi, mohon maaf lah, jadi kuntilanak lah, jadi inilah, jadi itulah. Ini nih bahasa kun tuh bahasa Arab, sama kuntilanak itu bahasa Arab. Kun jadi TNT lanak, perempuan jadi jadian. Jadi yang ngomong kuntilanak tuh perempuan jadi jadian gitu. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya. Jadi bahasa, jadi mohon maaf aja, jangan sampai kita ini ada yang meninggal seperti itu, bukannya mendoakan malah kita takutin. Kita jangan takut, karena kita juga bakal meninggal. Kita lewat kuburan, kita takut. Kita lewat sini, kita takut. Ngapain takut? Rasulullah SAW itu mencontohkan. Ketika kita melewati kuburan, maka kita membacakan doa kepada si ahli kuburan tersebut. Bahkan ada satu doa yang senantiasa Rasulullah SAW bacakan ketika melewati kuburan. Selain salam kepada ahli kuburan, Assalamualaikum ya ahlil kubur, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jika orang yang melewati kuburan membaca ini, membaca doa ini, maka ahli kubur yang ada di dalam kubur tersebut mendoakan kita agar Allah mengampuni segala dosa dia, dan kemudian Allah jadikan husnul khatimah dan akhir jannah. Amin. Jadi Pak Jul, pagi ini singkat, padat. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, kita ini mau digali kembali, atau ikut digali kembali itu kuburannya, apa kita ikut ke kuburan ini? Masuk kuburannya mati. Artinya ini. Ini pembelajarannya, jangan ambil dulu, statement yang lain-lain. Tapi artinya, kalau kita ini tidak digali kembali itu si kuburan, padahal kita tahu, di antara 4 ini yang mati, ada salah satunya, maka kita termasuk kategori orang yang berdosa. Ya, betul. Islam betul. Itu indah. Islam itu indah kalau kita tahu ilmu. Betul. Betul. Islam itu manis kalau kita tahu rasanya. Ibadah juga akan berasa enak kalau tahu semua sejarahnya. Nah, betul. Betul. Makanya, Masya Allah, al-Islamu yu'lah wala yu'lah alaih. Islam itu agama Allah. Allah menggambarkan kepada agama Islam itu adalah seperti angin yang membawa kesejukan. Amin. Amin.
Insya Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat di Kopiah Pagi di YouTube channel ini ada manfaatnya, dan Amin. di live kita juga yang langsung melihat langsung juga mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi pribadi saya, umumnya bagi semua yang melihat langsung atau melihat di YouTube channel. Dan sekali lagi tolong bantu nanti untuk di-subscribe dan juga untuk di-like juga di Pulau dalam season acara di YouTube, dan mudah-mudahan semua amal kebajikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang telah meninggal, ayah bunda kita, anak istri kita, dan juga guru-guru kita yang telah wafat semuanya, mudah-mudahan Allah ampunin segala kehilapan dan dosanya, Allah berikan nikmat kubur, Allah jauhkan daripada siksa kubur, dan Allah tempatkan di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang berhidup, yang masih hidup di alam dunia, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ini sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Nggak ada deh Ustadz, nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham? Sudah paham. Ya. Baik. Oke. Itu saja Pak Jul, mohon maaf sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari kebodohan pribadi saya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunin dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.